Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-13. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Hidup manusia tidak pernah lepas dari pilihan. Setiap harinya kita pasti akan membuat suatu pilihan dalam hidup kita, baik itu pilihan yang kecil maupun pilihan yang besar. Pilihan bagaikan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh kita sebagai pengemudi. Maka dalam memilih, kitalah yang memegang kendalinya. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memberikan sebuah nasihat bagi kita, bagaimana kita harus bersikap ketika kita sudah memilih suatu pilihan, yaitu setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa ketika kita telah memilih suatu pilihan, hendaknya kita menghidupi dan menjalaninya dengan tulus hati tanpa harus menyesali ataupun kecewa atas pilihan tersebut. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Dalam hidup ini, kita sering berhadapan dengan banyak pilihan yang kerap kali membuat kita berada dalam situasi dilema
sebagaimana kisah Injil hari ini. Situasi dilema dalam menentukan satu pilihan menunjukkan ketidakmatangan diri, yang mana kita tidak mampu memilah atau di antara pilihan prioritas dan yang non-prioritas. Ketidakmatangan diri ini akan membawa kita pada berbagai macam pilihan yang tidak tepat dan hanya memberikan kesenangan sesaat. Bahkan kita mungkin akan jauh dari Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita telah diberikan seorang penuntun, yaitu Roh Kudus, yang turun pada hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus tidak hanya bagi para rasul saja, melainkan bagi semua pengikut Kristus di semua zaman, termasuk zaman kita saat ini. Namun, meskipun kita telah diberikan seorang penuntun, kita kerap kali menolak bimbingan dan tuntutannya dalam diri kita. Penolakan ini nampak sekali dalam setiap pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita, di mana pilihan-pilihan itu menjauhkan kita dari Kristus dan pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Pengalaman jatuh ke dalam dosa akibat pilihan yang salah adalah hal yang normal dan wajar. Sebagai manusia, kita tentu tidak pernah luput dari kekeliruan. Akan tetapi, jika jatuh itu sudah berulang kali, itu bukan lagi hal yang wajar. Sebab secara tidak langsung, kita sendiri yang mau menjatuhkan diri ke dalam dosa dan menolak tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengingatkan kita agar kita hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh berarti kita mengikuti tuntunan Roh, di mana kita mampu memilah dan memilih pilihan yang tepat dari sekian banyak pilihan dalam hidup kita, yang tentunya itu mendekatkan kita kepada Kristus dan bukan sebaliknya. Selain itu, kita juga diajak untuk konsekuen dengan pilihan itu, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Injil. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Semoga niat kami untuk mengikuti Putra-Mu Kau berkati, dan cinta kasih kami kepada sesama semakin nyata dalam tindakan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.